Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Di negeri seberang, di balik gedung-gedung pencakar langit yang megah, ada peluh dan darah dari tangan-tangan yang tak dikenal. Mereka datang dari pulau-pulau kecil, dari Madura, dari Nusa Tenggara, mengejar harapan, hanya untuk menemukan neraka yang tak tertulis dalam kontrak kerja mereka. Satu malam, seorang buruh dipukuli, dituduh berisik. Tapi benarkah hanya karena itu? Atau ada yang jauh lebih gelap di balik semua ini? Ketika kebenaran mulai mengancam kekuasaan, siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang harus dibungkam? Hari itu, panas terik membakar lokasi proyek. Debu semen dan suara alat berat memekakkan telinga. Namun satu suara mendominasi siang itu, teriakan histeris dari beberapa pekerja yang melihat seorang TKI bernama Fikri dikeroyok hingga bersimbah darah. Fikri, pria 29 tahun asal Pamekasan, Madura, adalah salah satu pekerja berpengalaman di proyek tersebut. Ia dikenal sebagai sosok tangguh, pendiam, dan sangat disiplin dalam bekerja. Namun siang itu, nasibnya nyaris direnggut oleh kekerasan brutal. Menurut keterangan awal dari beberapa rekan sekerja, pengeroyokan terjadi sangat cepat. Sekitar pukul 13.15, tepat setelah istirahat makan siang, Fikri terlihat sedang menyusun material besi di sisi barat proyek. Tiba-tiba, 3 orang TKA asal Bangladesh yang satu tim dengan Fikri, bernama Rashid, Imran, dan Fahim, menghampirinya dengan wajah penuh emosi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghantam Fikri dengan besi kecil, helm proyek, dan tangan kosong. Fikri mencoba melawan, tapi kalah jumlah. Tubuhnya ditendang, ditinju, dan dihantam tanpa ampun. Beberapa pekerja lain sempat mencoba melerai, tapi ketakutan. Salah satunya, Reno, TKI asal Lombok yang berada tidak jauh dari lokasi, berteriak meminta bantuan. Namun mandor proyek, seorang pria lokal Malaysia bernama Encik Roslan, justru mendekati kerumunan dan membubarkan para saksi. Sudah, pergi semua. Urusan ini akan dibereskan, katanya sambil mendorong beberapa pekerja dengan kasar. Yang membuat aneh, menurut Reno, kamera CCTV yang biasanya aktif dan terpantau dari kantor kecil di sisi utara proyek, mendadak mati saat kejadian. Ia tahu pasti, karena sehari-hari ia bertugas mengantar laporan ke ruang kontrol tempat monitor CCTV berada. Anehnya, waktu kejadian CCTV mati total. Biasanya aktif 24 jam. Dan cuma area blok C yang mati. Yang lain hidup, ujarnya. Fikri akhirnya dilarikan ke klinik setempat oleh 2 TKI senior, Pak Dul dan Suharto, yang mengenalnya sejak sama-sama bekerja di proyek awal tahun lalu. Kepalanya robek, tulang rusuknya patah, dan tangannya penuh luka lebam. Pihak perusahaan, PT Mehajaya Konstruktindo, anak perusahaan kontraktor Malaysia, hanya menyebut ini sebagai keributan biasa. Bahkan mereka enggan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Malaysia secara resmi. Pihak rumah sakit tempat Fikri dirawat pun mendapat tekanan untuk tidak mencatat kejadian ini sebagai insiden kerja. Kami diminta bungkam. Dokumen visum bahkan nyaris tidak bisa kami ambil. Semua kayak ditutup-tutupi, kata Suharto saat diwawancara diam-diam oleh seorang aktivis migran Malaysia bernama Aini Abdul Wahid yang menyusup ke lokasi proyek beberapa hari setelah kejadian. Sementara itu, Rashid dan kawan-kawan masih bebas berkeliaran. Bahkan menurut pengakuan beberapa TKI, mereka terlihat tertawa-tawa di ruang istirahat seminggu setelah kejadian. Tidak ada satupun sanksi. Bahkan mereka diduga dipindahkan ke proyek lain agar menghilang dari jangkauan hukum dan media. Latar proyek-proyek tempat kejadian adalah pembangunan kompleks apartemen mewah milik konsorsium Malaysia-Tiongkok bernama Pinnacle Global Tower. Berlokasi di pinggiran kota Selangor yang sedang berkembang pesat, proyek ini memperkerjakan ratusan buruh migran dari berbagai negara, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Filipina, Nepal, dan sebagian kecil tenaga lokal Malaysia. Fikri sudah bekerja di proyek ini sejak September 2023. Ia datang melalui jalur resmi, difasilitasi oleh sebuah agensi penyalur tenaga kerja di Sampang bernama PT Bina Lintas Dunia. Namun sejak awal, Fikri sudah merasa tidak nyaman. Sistem kerja di proyek ini sangat ketat, namun tidak adil. TKA dari Bangladesh sering mendapat perlakuan istimewa dari mandor lokal. Mereka diberi shift ringan, bonus lebih cepat cair, dan jarang ditegur jika melakukan kesalahan. Sementara TKI, terutama yang vokal seperti Fikri, sering dimarahi bahkan dicap sebagai tidak sopan karena berani bersuara. Sebelum pengeroyokan, sempat terjadi ketegangan kecil antara Fikri dan Rashid soal giliran mengangkat beban logam. Fikri merasa Rashid sering menghindar dari pekerjaan berat. Saat ia menegur,
Rashid menjawab dengan kata-kata kasar dalam bahasa Bengali yang tidak dipahami pekerja lain. Tapi sejak saat itu, suasana kerja menjadi dingin. Beberapa rekan TKI bahkan menduga Rashid sudah menyimpan dendam. Namun semua ini masih terasa janggal. Mengapa konflik personal berubah menjadi aksi kekerasan separah itu? Dan mengapa manajemen perusahaan seolah menutupinya? Yang paling mencurigakan adalah narasi awal yang dilempar ke media lokal oleh perwakilan proyek. TKI asal Indonesia membuat kegaduhan di lokasi kerja dan memicu keributan. Fakta di lapangan tidak menunjukkan itu. Fikri dikenal sebagai orang pendiam. Ia memang tegas, tapi tidak pernah bersuara keras tanpa alasan. Bahkan di asrama tempat ia tinggal, ia sering membantu meredakan konflik antar sesama TKI. Reno menyebut, Fikri itu tipe pemersatu. Kalau ada yang bertengkar di dapur umum, dia yang menenangkan. Setelah kejadian, beberapa TKI diminta menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak melihat kejadian apapun. Surat itu diberikan oleh seorang pria asing bernama M.R. Ang, yang dikenal sebagai perwakilan perusahaan outsourcing tempat para pekerja dikontrak. Beberapa pekerja yang menolak menandatangani surat itu mengaku dimutasi ke lokasi proyek lain di luar kota tanpa pemberitahuan. Benarkah ini hanya soal berisik? Pertanyaan itu terus menggema. Apakah seorang Fikri yang hanya menegur rekannya karena malas bekerja layak dihajar nyaris mati? Ataukah ini bagian dari konflik yang lebih besar antara dua etnis pekerja migran yang sengaja dibenturkan? Kenapa harus Fikri? Kenapa harus TKI Madura? Dan satu pertanyaan yang terus muncul, siapa yang sebenarnya bermain di balik insiden brutal ini? 3 hari setelah Fikri dikeroyok, suasana proyek tampak kembali normal. Namun itu hanya di permukaan. Di balik suara las dan alat berat yang berdentam seperti biasa, ada suasana canggung dan ketegangan yang belum padam. Para pekerja, terutama TKI asal Indonesia, tidak lagi berbicara bebas. Banyak yang menghindari satu sama lain. Sebagian bahkan tampak mulai enggan makan di dapur umum. Kecurigaan merajalela. Persatuan yang dulu terasa kuat kini mulai mengendur. Ada yang berubah, dan semua tahu, pengeroyokan Fikri bukan insiden biasa. Reno, saksi kunci yang menyaksikan langsung awal insiden, mendapati dirinya dalam tekanan berat. 2 malam setelah kejadian, ia dipanggil oleh Encik Roslan, mandor lokal yang sejak awal terkesan melindungi pelaku pengeroyokan. Di ruang mandor sempit berpendingin udara, Reno diminta menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak melihat apa-apa, dan bahwa keributan yang terjadi bukan bentuk kekerasan. Saat Reno menolak, Encik Roslan hanya tersenyum dingin, lalu berkata, "Kamu mau kerja terus di sini atau tidak?" Ancaman itu cukup jelas. Esoknya, Reno dipindahkan ke bagian pemotongan besi berat di area terbuka tanpa atap, bagian paling berat dari proyek. Biasanya bagian itu diisi 4 orang, namun Reno ditugaskan sendirian. Tidak ada penjelasan. Tidak ada surat tugas. Hanya perintah verbal dari pengawas lapangan. Reno paham, ia sedang dihukum secara diam-diam. Tak hanya Reno. Suharto dan Pak Dul, 2 TKI senior yang mengantar Fikri ke klinik, mendapati kamar mereka di asrama digerebek malam hari oleh petugas keamanan proyek. Alasannya, penggeledahan rutin. Tapi semua tahu, itu tidak biasa. Asrama jarang diperiksa kecuali ada laporan pencurian besar, dan selama ini tidak ada kejadian seperti itu. Yang lebih mencurigakan, CCTV di area kejadian yang dikatakan tidak aktif, justru terbukti aktif pada hari-hari sebelumnya dan setelah kejadian. Ini disampaikan oleh Yani, petugas administrasi dari divisi logistik proyek yang diam-diam bersimpati kepada para TKI. Yani, perempuan Melayu Malaysia berusia 27 tahun, mengaku bahwa sehari sebelum kejadian, ia masih melihat rekaman CCTV area Blok C berjalan normal saat mengecek logistik yang dikirim ke gudang. Namun keesokan harinya, rekaman hilang. Saat ia bertanya ke bagian IT proyek, mereka hanya menjawab, server rusak. Itu tidak masuk akal, ujar Yani dalam pesan teks yang dikirimkan diam-diam kepada Aini Abdul Wahid, aktivis HAM migran yang tengah menyelidiki kasus ini. Server di kantor pusat baru diganti 2 minggu lalu. Kenapa hanya Blok C yang rusak? Dan kenapa tepat di hari kejadian? Aini mencoba menggali lebih dalam. Ia menyamar sebagai petugas audit dari lembaga keuangan lokal dan berhasil masuk ke kantor manajemen proyek selama beberapa jam. Di sana ia mencium aroma penyembunyian yang lebih besar. Ia menemukan bahwa tidak ada laporan resmi terkait kejadian Fikri dalam catatan bulanan. Bahkan nama Fikri tidak muncul di daftar pekerja aktif setelah tanggal kejadian, meskipun semua tahu ia masih dirawat di klinik proyek. Di saat yang sama,
narasi alternatif mulai bermunculan di media sosial lokal. Beberapa akun Twitter dan Facebook yang dikenal sebagai corong tidak resmi perusahaan mulai menyebar berita bahwa keributan terjadi karena pekerja Indonesia membuat gaduh saat waktu istirahat. Komentar-komentar bernada menyalahkan korban bermunculan, patutlah dipukul, tak tahu sopan santun, atau, kalau kerja, kerja diam-diam, jangan macam gangster. Yang aneh, komentar-komentar itu datang dari akun-akun anonim dengan pola posting yang sama dan timestamp yang berdekatan. Dugaan kuat muncul bahwa ini adalah serangan opini yang terorganisir, upaya sistematis untuk membentuk persepsi publik bahwa Fikri adalah penyebab konflik. Namun Aini tidak tinggal diam. Ia berhasil menghubungi seorang petugas rumah sakit tempat Fikri dirawat, yang bersedia berbicara secara off the record. Petugas itu mengonfirmasi bahwa Fikri mengalami 3 tulang rusuk retak, luka sobek di kepala, dan trauma psikologis berat. Namun dalam formulir medis, penyebab luka hanya tertulis, cedera akibat kecelakaan ringan di tempat kerja. Kami mendapat tekanan dari atasan. Katanya jangan menulis, pengeroyokan. Katanya bisa bikin masalah besar di proyek, ungkap petugas itu. Ia menolak disebutkan namanya, takut kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Rashid, Imran, dan Fahim, para pelaku, tidak terlihat lagi di proyek. Menurut sumber internal, mereka sudah dipindahkan ke lokasi proyek baru di Johor Bahru 2 hari setelah insiden. Namun tidak ada catatan perpindahan resmi, dan surat tugas mereka tidak pernah dipublikasikan. Bahkan beberapa pekerja asal Nepal menyebut mereka dijemput oleh mobil perusahaan pada malam hari dengan pengawalan security. Ada yang tidak beres. Aini semakin yakin bahwa kejadian ini tidak berdiri sendiri. Terlalu banyak kejanggalan, CCTV yang tiba-tiba mati, saksi yang ditekan, korban yang disudutkan, pelaku yang dilindungi, hingga operasi opini di media sosial. Ini bukan konflik antar individu. Ini adalah konflik yang sengaja dikelola agar tidak terlihat sebagai eksploitasi sistemik. Dan lebih dari itu, ada pihak yang berkepentingan menjaga ketegangan tetap tinggi, tapi terkontrol. Menurut Aini, konflik semacam ini seringkali dimanfaatkan untuk 2 tujuan. Pertama, mencegah buruh migran membentuk solidaritas antar bangsa yang bisa menuntut hak secara kolektif. Dan kedua, menciptakan stigma agar etnis tertentu, dalam hal ini TKI Madura, dianggap pembuat onar sehingga mudah ditekan. Satu hal yang Aini simpulkan dari investigasi awalnya, pengeroyokan Fikri bukan akhir, melainkan awal dari serangkaian pengungkapan tentang sistem busuk di balik industri buruh migran Malaysia. Langit Selangor menggantung mendung ketika Fikri untuk pertama kalinya duduk di atas kursi roda, mendorong dirinya perlahan keluar dari klinik proyek. Luka di kepala masih diperban. Sinar matanya tidak secerah dulu. Tubuhnya kaku, bukan hanya karena cedera, tapi juga karena rasa tidak aman yang makin menjadi-jadi. Di kejauhan, para pekerja Indonesia melihatnya dengan campuran rasa simpati dan takut. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, mendekati Fikri berarti jadi target berikutnya. Apalagi, kabar bahwa Reno telah dipindah paksa ke bagian paling berat proyek telah menyebar seperti api. Namun di balik bisu itu, sejumlah percakapan rahasia mulai bergema. Beberapa TKI senior mulai berkumpul diam-diam usai jam kerja, di belakang asrama, di lorong sempit dekat kontainer kosong. Ini bukan lagi soal Fikri, bisik Pak Dul, suara parau tertahan. Ini soal siapa yang mengatur semua ini. Dan kenapa? Benarkah konflik ini spontan? Aini Abdul Wahid tidak tinggal diam. Dari Kuala Lumpur, ia menghubungi jaringan pegiat HAM migran lintas negara, termasuk lembaga dari Nepal, Bangladesh, dan Filipina. Dari komunikasi itu, Aini mendapatkan informasi bahwa konflik serupa kerap terjadi di proyek-proyek besar Malaysia. Korbannya bukan hanya TKI, tapi juga buruh dari Myanmar dan Sri Lanka. Satu pola menarik muncul, konflik selalu meletus setelah ada pembicaraan atau rencana pembentukan serikat pekerja. Di proyek Johor 2 bulan lalu, 3 buruh asal Myanmar dipukuli setelah kedapatan menyebar selebaran soal hak kerja, ujar Navin Raj, aktivis dari organisasi Tenaga Nita. Pelakunya? Lagi-lagi sesama pekerja, bukan mandor atau atasan. Tapi anehnya, pelaku justru dilindungi. Aini mengaitkan informasi itu dengan kondisi Fikri. Seminggu sebelum dikeroyok, Fikri sempat membantu membuat pamflet sederhana berisi informasi gaji minimum dan hak istirahat yang layak. Ia mendistribusikannya diam-diam ke sesama TKI. Fikri tidak menyadari, tindakannya itu mengusik status quo yang telah lama terjaga. Masuknya nama, Mr. Ang. Dari rekaman percakapan yang diam-diam direkam Reno saat dipanggil ke kantor mandor, terdengar nama seseorang yang belum pernah disebutkan sebelumnya,
Ang. Ini bukan soal kamu lihat atau tak lihat. Ini soal Ang tak suka suasana gaduh. Kalau kamu mau kerja lama di sini, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ucap suara Encik Roslan dalam rekaman itu. Siapa Ang? Dari penelusuran Aini, nama itu merujuk pada Ang Wei Seng, salah satu direktur regional dari perusahaan subkontraktor tenaga kerja yang menyuplai pekerja ke Pinnacle Global Tower. Perusahaan ini dikenal tertutup, tidak punya situs resmi, dan kerap berganti nama dalam 5 tahun terakhir. Namun mereka selalu mendapat kontrak dari proyek-proyek berskala besar. Ada dugaan kuat, perusahaan ini mengatur rotasi pekerja, menekan biaya, dan menyingkirkan siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas produksi, termasuk dengan cara-cara kotor. Skenario pecah belah yang terorganisir. Dari laporan internal pekerja, Reno mencatat ada kebiasaan aneh di proyek tersebut. Setiap minggu, ada semacam rapat kecil di antara perwakilan pekerja dari negara berbeda, namun diatur oleh mandor lokal. Dalam rapat itu, selalu disisipkan narasi bahwa kelompok pekerja tertentu, terutama dari Indonesia, sering melanggar aturan. Ini memperuncing rasa curiga dan friksi antar bangsa. Kami diajak rapat, lalu dikasih tahu bahwa orang Indonesia sering ambil waktu istirahat lebih lama. Di rapat lain, pekerja Indonesia diberitahu bahwa Nepal curi alat kerja. Semua saling tuduh. Baru sekarang kami sadar, itu semua mungkin bagian dari skenario, ujar Bhaskar, pekerja asal Nepal yang mulai dekat dengan Reno. Mengapa Madura? Yang paling disorot, tentu adalah fakta bahwa Fikri berasal dari Madura. Dari catatan Aini, pekerja asal Madura kerap distigmatisasi sebagai kasar, keras kepala, dan sulit diatur. Label ini dimanfaatkan oleh para aktor proyek untuk membenarkan kekerasan yang terjadi. Kalau korbannya Madura, akan lebih mudah diterima publik bahwa dia yang salah, ujar Aini. Itu cara sistemik membungkam dengan memainkan sentimen etnis. Bahkan sebagian media lokal mulai melansir berita dengan judul, "Pekerja asal Indonesia ganggu ketertiban proyek," tanpa menyebut korban atau pelaku dengan jelas. Framing ini berbahaya, karena mengaburkan fakta dan memperkuat prasangka. Pecahnya solidaritas. Solidaritas yang semula menjadi kekuatan utama para buruh migran perlahan terkikis. Ketika semua saling mencurigai, maka tidak ada yang berani bicara. Mereka menjadi terisolasi dalam kelompok kecil, berdasarkan bahasa, negara asal, bahkan suku. Dan dalam kondisi itulah sistem menjadi semakin kuat. Aini menyebut ini sebagai strategi pecah belah dalam industri migran. Dengan mengadu pekerja satu sama lain, pemodal dan perantara tenaga kerja bisa tetap untung besar tanpa perlu takut tuntutan kolektif. Selama para pekerja sibuk saling tuduh dan bertengkar, mereka tak akan pernah sempat bersatu menuntut hak, kata Aini. Rencana balasan diam-diam. Namun tidak semua diam. Reno, Suharto, Pak Dul, dan beberapa pekerja diam-diam menyusun langkah. Mereka mulai mengumpulkan testimoni, foto-foto luka Fikri, bukti rekaman suara, hingga dokumen gaji yang tidak sesuai kontrak. Mereka juga mulai menjalin kontak dengan Aini dan aktivis lainnya. Rencananya, data itu akan digunakan untuk melaporkan perusahaan ke Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur dan lembaga HAM internasional. Namun mereka sadar, langkah ini berisiko. Jika ketahuan, mereka bisa langsung dideportasi atau lebih buruk, di blacklist dari semua proyek konstruksi besar di Malaysia. Tapi kami tidak bisa terus begini. Kalau bukan kita yang buka suara, siapa lagi? Ujar Reno, dengan tatapan penuh tekad. Suara kipas tua berdecit pelan di langit-langit asrama Blok D7. Di ruangan sempit yang dijejali 8 tempat tidur susun, Reno duduk bersila di atas kasur tipis. Di tangannya, ia memelototi selembar dokumen kontrak kerja dengan sorotan mata tajam. Di sekelilingnya, 5 orang TKI lainnya, termasuk Pak Dul dan Suharto, menyimak dengan serius. Lihat ini, ujar Reno pelan sambil menunjuk bagian bawah dokumen. Gaji kita seharusnya Rp2.000. Tapi di slip gaji cuma 1.300. Dan potongan, administrasi, itu ngako. Pak Dul mengangguk pelan. Sudah lama saya curiga. Tapi selama ini kita terlalu takut. Perlahan-lahan, gerakan bawah tanah mulai terbentuk. Bukan revolusi besar, bukan juga demo dengan spanduk dan orasi. Tapi kumpulan diam-diam orang-orang kecil yang sudah terlalu lama ditekan. Mereka mulai menyebut diri mereka, Jaringan 41, merujuk pada jumlah pekerja Indonesia yang masih aktif di proyek Pinnacle. Langkah pertama, data dan bukti. Reno mulai mengumpulkan data dengan hati-hati. Ia memotret slip gaji, rekam percakapan antara pekerja dan mandor,
dan menyimpan semua file dalam flash disk yang ia sembunyikan dalam lubang kecil di bawah lantai kayu tempat tidurnya. Soeharto, mantan satpam pabrik di Cikarang yang paham dasar-dasar hukum tenaga kerja, mengarsip semua dokumen fisik. Ia mengklasifikasikan bukti berdasarkan pelanggaran, upah tidak layak, jam kerja berlebihan, dan kekerasan fisik. Pak Dul bergerak menjangkau pekerja dari negara lain. Ia berbicara dengan Bhaskar dari Nepal dan Ramil dari Filipina. Percakapan selalu dilakukan saat tengah malam, dengan suara nyaris berbisik. Kami juga alami hal sama, kata Bhaskar. Tapi kalau kalian mulai duluan, kami akan ikut. Ketakutan yang menggigit. Di sisi lain, bayang-bayang ancaman terus menghantui. Seorang TKI bernama Ramzi tiba-tiba dipindahkan ke proyek lain tanpa pemberitahuan, hanya sehari setelah ia berbicara terlalu keras soal jam kerja yang tidak manusiawi. Barang-barangnya ditinggalkan. Nomor ponselnya tidak lagi aktif. Jangan sampai kita seperti Ramzi, bisik Reno. Semua harus rapi. Tak ada yang bicara keluar sebelum waktunya. Fikri, yang masih belum bisa bekerja karena luka di kakinya, turut membantu. Ia mengumpulkan testimoni para pekerja yang takut bicara langsung. Suaranya direkam dan diubah nada dengan aplikasi sederhana agar tak dikenali. Kalau saya bicara langsung, nanti saya hilang juga, kata salah satu rekaman yang diberi label TKI Anonim 03. Mereka yang mendengar. Lewat Aini Abdul Wahid, data dan bukti mulai disalurkan secara anonim ke lembaga HAM internasional di Kuala Lumpur. Salah satunya adalah Justice for Migrant Workers, JMW, sebuah LSM yang sudah berhasil membuka kasus eksploitasi buruh di sektor pertanian di Perak. Pihak JMW terkejut dengan kelengkapan data yang dikirimkan. Biasanya kami hanya dapat cerita. Ini bukan hanya cerita, ini peta kejahatan struktural. Aini juga berhasil mengatur pertemuan rahasia antara Reno dan konselor ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur. Pertemuan berlangsung di food court pusat perbelanjaan, agar tak mencurigakan. Kita butuh waktu untuk proses ini, ujar sang konselor. Tapi kamu dan teman-temanmu harus siap menghadapi tekanan. Musuh yang mulai gelisah. Sementara itu, di lantai 18 kantor manajemen proyek, Encik Roslan menerima laporan tidak resmi, jumlah pekerja yang enggan lembur meningkat, interaksi antar bangsa kembali membaik, dan ada desas-desus bahwa beberapa dari mereka mulai membaca hukum. Ada yang menggerakkan mereka, gumam Roslan dengan nada curiga. Ia pun menghubungi Mr. Ang. Saya curiga kelompok pekerja Indonesia mulai aktif. Mungkin mereka sudah tersambung keluar. Tangani segera, balas suara dingin Mr. Ang. Jangan biarkan rumput tumbuh di celah tembok. Isyarat bahaya. 2 malam setelah pertemuan itu, salah satu anggota jaringan 41 ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi. Ada luka di kepala dan jejak darah yang sudah mengering. Ia dilarikan ke klinik proyek dan disebut terpeleset. Tapi tidak ada yang percaya. Ini peringatan, kata Reno. Mereka tahu kita mulai bergerak. Namun, perlawanan sudah terlambat untuk dihentikan. Alih-alih takut, insiden itu justru memperkuat semangat para pekerja. Bhaskar dari Nepal menyatakan kesediaan kelompoknya untuk ikut menyuplai data. Ramil mulai menulis kronik harian yang merekam semua kejadian janggal. Fikri, yang makin pulih, menyatakan siap bersuara ke media jika semuanya gagal. Saya tidak akan diam lagi. Kalau saya dihancurkan, setidaknya suara saya akan terdengar lebih jauh. Di sebuah warung kecil di kawasan Seri Kembangan, Fikri duduk di bangku kayu yang agak miring, di bawah kipas angin yang berputar lamban. Sambil menyeruput kopi tarik, pikirannya masih tertambat pada satu pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban, siapa sebenarnya Mr. Ang? Fikri sudah mendengar nama itu disebutkan beberapa kali. Dari mulut Reno, dari konselor di KBRI, bahkan dari pesan singkat Aini yang dikirim dengan nomor terenkripsi. Tapi sosoknya seperti bayangan di dinding, ada tapi tak bisa disentuh. Awal jejak, agen bernama PT Mahkota Raya. Penyelidikan diam-diam jaringan 41 kini mulai menelusuri asal mula para TKI bisa terdampar di proyek Pinacelo. Soeharto mendalami kontrak dan dokumen keberangkatan milik mereka. Mayoritas berasal dari satu jalur penempatan, PT Mahkota Raya, sebuah agensi tenaga kerja swasta di Jakarta Timur. Lihat cap ini, ujar Soeharto sambil menunjuk lambang elang kecil dengan tulisan Cina di bawahnya. Ini bukan cap resmi BNP 2 TKI. Ini dicetak ulang. Reno menimpali, dan semua kita punya pola yang sama, pelatihan sebulan, langsung berangkat. Tanpa pemahaman hukum kerja di Malaysia. Pak Dul bahkan menemukan bahwa beberapa TKI dibawa bukan dari Bandara Soekarno-Hatta, tapi dari bandara kecil di Batam lalu menyeberang diam-diam.
Sebuah pola rekrutmen yang terorganisir. Nama-nama di balik jaringan. Lewat jaringan ini, Reno berhasil mendapatkan dokumen internal dari lembaga investigasi LSM JMW. Di dalamnya, ada daftar perusahaan outsourcing di Malaysia yang bekerja sama dengan PT Mahkota Raya. Satu nama mencuat berulang kali, Bersatu Manpower SDN BHD, perusahaan milik MR Ang. Dia bukan cuma broker, kata Aini dalam panggilan terenkripsi. Dia pengatur lalu lintas manusia, legal dan ilegal. Menurut laporan yang belum dipublikasikan, MR Ang memiliki koneksi kuat dengan imigrasi lokal, pengusaha properti, dan aparat keamanan. Ia juga punya saham di perusahaan keamanan swasta yang menyuplai tenaga kerja ke proyek-proyek besar di Selangor, termasuk Pinacheleu. Mata dan telinga di sekeliling. Tiba-tiba, suasana di warung itu menjadi dingin. Seorang pria berbadan besar dengan jaket hitam masuk, matanya menyapu seisi ruangan. Fikri langsung menunduk. Ia mengenali pria itu, Abu, salah satu mandor yang dulu sering menyuruh mereka kerja lembur tanpa makan. Abu sempat melihat ke arahnya, tapi lalu pergi ke kasir dan memesan kopi. Fikri segera membayar dan pergi. Ia tahu, informasi mulai bocor. Keesokan harinya, Suharto mengabari bahwa sebuah koperasi pekerja asal Bangladesh di proyek seberang tiba-tiba dibubarkan. Mereka sebelumnya aktif membantu mengumpulkan data bagi jaringan 41. Ini pertanda, ujar Suharto. Mereka mulai bersih-bersih. Kontrak yang menjerat. Di asrama Blok D7, Pak Dul memperlihatkan satu dokumen mencurigakan. Sebuah adendum kontrak yang diam-diam ditandatangani para pekerja, isinya menyebut pekerja setuju untuk tidak menuntut pihak manajemen dalam kondisi apapun. Tapi kami tak pernah merasa menandatangani ini, kata Fikri. Suharto menjelaskan bahwa tanda tangan itu mungkin dipalsukan, atau ditambahkan saat para TKI menandatangani formulir gaji bulan lalu. Dokumen-dokumen itu difoto, dipindai, dan dikirim ke Aini. KBRI mulai melakukan kajian hukum. Jika terbukti pemalsuan kontrak, maka bisa menjadi pintu masuk penyelidikan formal oleh otoritas Malaysia. Jaringan lintas negara. Lewat bantuan seorang aktivis buruh asal Vietnam, Reno berhasil mengakses forum daring berisi keluhan para buruh migran dari berbagai negara. Di situ, pola yang sama terulang. Agen perekrutan sama. Perusahaan outsourcing sama. Nama, Ang Corporation, muncul sebagai pemilik saham diam-diam di banyak sektor. Ini bukan sekadar sindikat tenaga kerja, ujar aktivis itu. Ini industri yang menghasilkan jutaan ringgit dengan mengorbankan hidup orang lain. Ancaman yang mendekat. Suatu malam, saat Fikri hendak ke kamar mandi, ia melihat selembar kertas tergantung di pintu kamarnya. Isinya singkat. Kalau kau tak berhenti, kau tak akan sempat menyesal. Tangan Fikri gemetar. Tapi ketakutannya berubah jadi api kecil dalam dada. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, katanya pelan pada Reno. Pertemuan rahasia di hutan kota. Aini mengatur pertemuan diam-diam antara Reno, Fikri, dan dua pejabat dari Komisi Anti Korupsi Malaysia. Bertempat di taman hutan kota, mereka duduk di bangku batu, dikelilingi suara jangkrik dan angin malam. Kami sudah mulai menyelidiki Bersatu Manpower dan MR Ang. Tapi kalian harus lebih hati-hati. Mereka punya orang di mana-mana. Fikri mengangguk. Ia tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Hujan rintik-rintik membasahi tanah merah proyek Pinacheleu Global Tower. Di balik kontainer logistik yang disulap jadi pos istirahat, Fikri duduk bersandar dengan pandangan kosong. Satu persatu teman seperjuangannya menghilang. Dimulai dari Harun yang lebih dulu, dipulangkan secara mendadak, lalu Togar yang dipindahkan ke proyek entah di mana, dan kini, Pak Dul lenyap tanpa jejak. Dia nggak mungkin pergi tanpa pamit, desis Fikri lirih. Reno datang dengan napas ngos-ngosan. FIK, kita harus keluar malam ini. Asrama Blok D7 disisir. Beberapa petugas keamanan tak dikenal masuk, bilang mau, pemeriksaan rutin. Langkah pelarian. Dengan bantuan Suharto dan jaringan-jaringan 41, Fikri dan Reno diam-diam keluar dari proyek lewat pintu logistik yang sedang rusak. Mereka menumpang truk kecil milik seorang supir tua asal Jawa yang bersimpati. Tujuan mereka, rumah aman di Ampang, milik seorang mantan aktivis mahasiswa Malaysia bernama Kamal. Kamal menyambut mereka dengan wajah serius. Kalian sedang bermain di medan yang bukan untuk orang biasa. Tapi saya sudah lihat banyak rezim tumbang oleh keberanian segelintir. Temuan mengejutkan dari dokumen Pak Dul. Di tempat aman itu, Reno membuka kembali flash disk terakhir milik Pak Dul. Isinya mengejutkan, log dokumentasi pertemuan para agen outsourcing dan mandor yang membahas
pembagian lokasi kerja berdasarkan etnis. Ada juga rekaman suara samar dengan kalimat kunci, pisahkan Madura dari Bangladesh. Jika perlu, biar mereka bentrok dulu. Nanti kita bereskan sisanya. Fikri merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu bukan sekadar provokasi, itu adalah strategi konflik terstruktur. Satu lagi bukti bahwa pengeroyokan dirinya adalah puncak dari skenario yang dirancang rapi. Wajah-wajah penghilang jejak. Di malam yang sama, Mimi, jurnalis dari Harian Bebas, mengirimkan foto-foto aktivitas mencurigakan di proyek Pinnacle. Beberapa pria berbadan besar terlihat membakar dokumen di belakang gudang material. Salah satu dari mereka adalah Abu, mandor yang dulu dikenal Fikri. Pembersihan jejak, komentar Mimi. Mereka tahu ada penyelidikan. Jadi mereka buang semua yang bisa disalahkan. Pembersihan bukan hanya barang, tapi orang. Laporan lain dari Roslan, mantan pekerja migran asal Sabah, menyebut beberapa TKI lain dipaksa menandatangani pernyataan bahwa pengeroyokan Fikri hanya salah paham biasa. Mereka yang menolak diancam tidak akan dibayar bulan itu. Bahkan beberapa dipindahkan ke lokasi proyek jauh di luar Kuala Lumpur. Sama seperti masa kolonial, gumam Reno. Pecah, perintah, kontrol. Pencarian Pak Dul, titik terang yang suram. Lewat bantuan Aini dan jaringan LSM lokal, mereka mendapatkan akses ke rekaman CCTV di luar proyek. Salah satu rekaman menunjukkan Pak Dul dibawa paksa masuk ke mobil hitam tanpa plat resmi, malam sebelum ia menghilang. Pakaian kerjanya masih dikenakan, dan ia sempat melawan sebelum ditinju dari belakang oleh dua pria berbadan besar. Kita harus lapor polisi, kata Reno. Untuk apa? Fikri menimpali. Polisi di sini bahkan ikut lindungi Mr. Ang. Kisah dari balik bayangan. Roslan mulai mengorek informasi tentang Lion Guard, perusahaan keamanan tempat para pembersih jejak bekerja. Ternyata, Lion Guard punya sejarah panjang kasus intimidasi, pemukulan, bahkan penculikan terhadap pekerja migran yang membangkang. Namun semuanya selalu gagal dibawa ke meja hijau. Sementara itu, nama Ang Chin Bun alias Mr. Ang semakin santer terdengar. Seorang ex-perwira militer, kini pengusaha properti dan outsourcing, pemilik saham di 5 perusahaan rekrutmen tenaga kerja dan 2 perusahaan pengamanan swasta. Dia bukan pengusaha, ujar Kamal suatu malam. Dia arsitek. Arsitek konflik. Titik balik, surat untuk dunia. Aini menyusun laporan investigasi sepanjang 28 halaman berjudul Conflict as Control, Migrant Worker Segregation in Malaysian Construction Projects. Laporan itu menyebut insiden pengeroyokan Fikri sebagai staged ethnic provocation, provokasi etnis yang disengaja untuk mengalihkan isu eksploitasi tenaga kerja. Laporan itu diserahkan ke Amnesty International, Human Rights Watch, dan beberapa media asing. Kalau hukum lokal lumpuh, kita harus bawa kasus ini ke internasional, ujar Aini. Tanggapan internasional pertama. 2 hari kemudian, sebuah artikel meledak di situs berita Inggris. Judulnya, Malaysian Development Projects Exploit Migrant Workers Through Engineered Ethnic Conflict. Nama Fikri disebut. Lokasi proyek disebut. Dan yang paling mencengangkan, nama Mr. Ang dan Lion Guard disebut terang-terangan. Tagar Justice for Fikri mulai ramai di media sosial. Reaksi dari dalam. Manajemen proyek langsung menggelar jumpa pers dadakan. Mereka menyebut artikel itu sebagai fitnah dan menyatakan akan menuntut media asing yang menyebarkan berita palsu. Namun tekanan publik mulai naik. Beberapa LSM lokal mulai bergerak. Mahasiswa mulai turun aksi. KBRI tak bisa lagi bungkam. Ini baru permulaan, kata Fikri pada Reno. Tapi kita sedang membuat sejarah. Bayang-bayang balasan. Tengah malam, Kamal menerima pesan singkat tanpa pengirim. Kau pikir kau bisa lari setelah membocorkan semuanya? Rumah aman mereka dikepung esok paginya oleh mobil tak dikenal. Tapi untungnya, mereka sudah kabur semalam sebelumnya. Janji di bawah cahaya remang. Di sebuah surau kecil dekat pelabuhan Klang, Fikri menatap langit sambil mengingat wajah Pak Dul. Kalau beliau masih hidup, aku janji akan selesaikan ini. Tapi kalau tidak, aku pastikan dunia tahu siapa yang membunuhnya. Pagi belum sempurna menyibak kabut ketika Reno terbangun oleh suara notifikasi ponsel yang terus berdenting. Di seberangnya, Fikri masih meringkuk di atas lantai beralas tikar tipis, matanya sembab, belum tidur semalaman. Suharto duduk termenung di pojok, menatap layar laptop yang menampilkan grafik peta digital lokasi proyek-proyek milik Bersatu Manpower SDN BHD. Reno membuka pesannya. Sebuah kabar dari Mimi, jurnalis Harian Bebas, masuk. BBC Investigasi akan menayangkan liputan soal TKI di Pinnacle besok malam.
Nama Emer Ang disebut. Bersiap. Jantung Reno langsung berdegup lebih cepat. Sebuah langkah besar akan diambil. Tapi semua juga tahu, setiap langkah besar datang dengan harga yang mahal. Sore harinya, Aini menghubungi mereka lewat panggilan terenkripsi. Suaranya terdengar serak, seperti kelelahan. Aku dapat info dari salah satu pejabat Komisi Anti Korupsi Malaysia. Setelah teaser liputan BBC bocor ke internal mereka, ada tekanan politik untuk menghentikan penyelidikan. Bukti-bukti tentang bersatu manpower mulai hilang dari server kementerian. Termasuk dokumen pemalsuan kontrak, tanya Suharto. Aini diam beberapa detik. Ya, tapi aku masih punya salinan cadangan di hard drive eksternal. Hanya, kalian harus cari tempat lebih aman. Kalau bisa, keluar dari kawasan Selangor. Tapi bagi Fikri dan Reno, melarikan diri bukan pilihan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Terlalu banyak kebenaran yang harus ditegakkan. Malamnya, liputan BBC ditayangkan. Judulnya mencolok. Under Construction, The Silent Suffering of Indonesian Workers in Malaysia. Dalam video itu, wajah-wajah para TKI disamarkan, tapi suara mereka nyata. Keluhan soal kerja paksa, gaji yang tidak dibayar, dan dokumen kontrak fiktif mengalir deras. Nama, Emer Ang, muncul di menit ke-12, disebut sebagai penghubung antara Agensi Tenaga Kerja Indonesia dan perusahaan outsourcing di Malaysia. Mimi juga muncul sebagai narasumber, menunjukkan bukti transfer dana yang dilakukan Ang Corporation ke pejabat lokal. Ada juga cuplikan dari proyek Pinnacle, memperlihatkan kondisi asrama yang memprihatinkan. Dampaknya langsung terasa. Tagar Justice for Tiki Madura trending di Twitter. Di Indonesia, media mulai mengangkat ulang kasus ini, memaksa KBRI memberikan pernyataan resmi. Namun euforia itu hanya sebentar. Keesokan paginya, Roslan menerima ancaman melalui SMS. Kami tahu kau sembunyikan Fikri dan Reno. Mau bernasib seperti Pak Dul? Roslan segera mengamankan seluruh perangkatnya. Tapi informasi sudah bocor. Mereka diserbu ketakutan yang lebih nyata dari sebelumnya. Suharto mendeteksi IP address asing yang mencoba menembus jaringan Wi-Fi mereka malam sebelumnya. Mereka segera memindahkan semua data ke flash drive kecil, lalu menghapus semua jejak digital dari laptop Mimi. Sekarang kita bukan cuma membongkar eksploitasi tenaga kerja, kata Mimi. Kita sudah menyentuh gurita mafia yang menyatu dengan sistem politik dan bisnis. Di saat ketegangan memuncak, kabar mengejutkan datang dari KBRI. Seorang staf lokal, pria berkacamata bernama Idrus, datang membawa seorang pria renta berkopiah dan berkain sarung, wajahnya pucat dan penuh luka memar. Ini Pak Dul, ucap Idrus lirih. Ditemukan di gudang kosong kawasan Batu Cafes, dibuang seperti sampah. Fikri langsung memeluk Pak Dul. Tangisnya pecah. Pak Dul hanya bisa bicara lirih, tapi cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ia ditangkap oleh dua pria bertopi saat hendak pulang dari warung, dipukul, dan dimasukkan ke dalam truk. Di dalam gudang, ia diinterogasi. Ditanya siapa saja yang ikut menyebarkan dokumen, siapa orang dalam di Bersatu Manpower, dan apakah ia tahu lokasi penyimpanan cadangan. Aku bilang aku cuma kuli tua, kata Pak Dul sambil terbatuk. Mereka tetap memukul. Tapi tak ada yang kubocorkan. Pengakuan itu membuat semangat mereka terbakar lagi. Mereka tidak sendirian. Dan mereka belum kalah. Namun, kemenangan kecil itu disusul kabar buruk. Pemerintah Malaysia, atas tekanan beberapa anggota parlemen, membekukan sementara penyelidikan terhadap Bersatu Manpower dengan dalih, tidak cukup bukti. Aini menelepon dengan nada kesal. Mereka gunakan skenario klasik. Katanya kalian bukan korban perdagangan manusia, tapi buruh yang salah memahami kontrak kerja. Gila. Bahkan permintaan visum untuk Pak Dul dipersulit. Rumah sakit enggan mencatat luka-luka Pak Dul sebagai tanda kekerasan oleh pihak ketiga. Mereka didesak agar mencantumkan terjatuh saat kerja sebagai penyebab. Namun, bantuan datang dari arah yang tak terduga. Dua aktivis HAM asal Myanmar dan Bangladesh menghubungi Mimi. Mereka selama ini menyelidiki kasus serupa dan bersedia membantu membentuk koalisi buruh ASEAN. Kami tahu siapa Emer Ang, kata salah satu dari mereka. Ia juga terlibat dalam penempatan ilegal pekerja dari Myanmar dan Bangladesh. Kita bisa saling tukar bukti. Mereka sepakat bertemu diam-diam di Penang. Fikri dan Reno bersiap berangkat malam itu juga. Sebelum pergi, Fikri mendekat ke Pak Dul. Kami akan teruskan perjuangan ini, Pak. Sampai semua orang tahu kebenarannya. Pak Dul menggenggam tangan Fikri, matanya berkaca-kaca. Jaga dirimu, nak. Kadang, untuk menyuarakan kebenaran,
Kita harus siap kehilangan lebih dari sekadar kenyamanan. Saat mobil mereka melaju menembus malam menuju Penang, Fikri melihat keluar jendela. Lampu jalan menyala temaram, suara mesin bergemuruh pelan. Ia tahu, jalan ini belum tentu berakhir dengan kemenangan. Bisa jadi malah sebaliknya, pengkhianatan, kehilangan, atau kematian. Namun satu hal pasti, diam adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap kebenaran. Dan itu adalah harga yang tak pernah bersedia ia bayar. Mobil van sewaan berhenti di gang kecil tak jauh dari pelabuhan tua Penang. Fikri, Reno, Suharto, dan Mimi turun satu persatu, menyembunyikan wajah di balik masker dan topi. Di seberang jalan, sebuah ruko tua berlantai 2 tampak sepi, hanya satu lampu redup yang menyala dari jendelanya. Di sanalah pertemuan penting akan terjadi. Di dalam, 2 aktivis, Rafiq, asal Bangladesh, dan Tandar, dari Myanmar, sudah menunggu. Wajah mereka menampakkan kelelahan dan kewaspadaan, tapi semangat mereka tak kalah menyala. "Selamat datang di garis perlawanan terakhir," kata Rafiq, menyodorkan minuman hangat. "Kalian tidak sendirian." Tandar membuka peta digital di laptopnya. "Kami sudah menelusuri jaringan milik Emir Ang. Bukan hanya Malaysia. Jejaknya sampai ke Manila, Singapura, bahkan Jakarta." Ia menunjukkan data keuangan, rekening-rekening gelap, aliran dana antar perusahaan fiktif, dan nama-nama pejabat yang diduga terlibat. Di antaranya, satu nama yang membuat Mimi terdiam. "Ini, pejabat di BP2Mi," bisiknya. "Ini bisa mengguncang pemerintahan Indonesia." Fikri menatap layar itu, hatinya campur aduk. Keadilan tampak begitu dekat, tapi juga berbahaya. Jika data ini bocor ke tangan yang salah, mereka semua bisa lenyap tanpa jejak. Bahkan yang di Indonesia pun belum tentu aman. Reno mengusulkan satu hal, menyerahkan semua data ke organisasi HAM internasional dan lembaga media global sekaligus, agar tidak bisa dibungkam dengan mudah. Kalau kita serahkan ke satu pihak saja, mereka bisa disuap atau ditekan. Tapi kalau kita kirim bersamaan ke UN, Al Jazeera, Reuters, dan The Guardian, informasi ini menyebar kemana-mana. Mereka tidak bisa menutupinya. Namun Tandar memperingatkan, begitu informasi ini keluar, kalian semua jadi target. Tak ada jalan mundur. Beberapa dari kami pernah mengalaminya. Penjara, penghilangan paksa, bahkan dibunuh. Fikri terdiam. Ia menatap jari-jarinya yang kasar, hasil kerja paksa berbulan-bulan. Di pikirannya, wajah Pak Dul muncul. Lalu wajah teman-temannya yang babak belur. Lalu ibunya di Madura, yang masih menunggu anaknya pulang dengan selamat. Kalau kita mundur sekarang, gumamnya, berarti semua pengorbanan itu sia-sia. Sementara itu di Kuala Lumpur, tekanan publik memuncak. Setelah video BBC ditayangkan dan viral, protes terjadi di depan gedung KBRI. Media Indonesia tak henti memberitakan. Pemerintah Indonesia tak punya pilihan selain mengirimkan tim verifikasi khusus ke Malaysia, dipimpin oleh seorang diplomat senior bernama Bapak Nugroho. Tim itu beranggotakan personel dari Kemenlu, BP2Mi, dan Komnas HAM. Mereka meminta bertemu langsung dengan para korban. Pak Dul, yang sudah mulai pulih, dibawa ke Kuala Lumpur. Begitu pula beberapa saksi dari proyek lain. Fikri dan Reno masih sembunyi, tapi data yang dikumpulkan Mimi dan para aktivis tetap diteruskan lewat jalur aman. Dalam pertemuan tertutup, Pak Dul memberikan kesaksian luar biasa. Ia menyebut nama-nama, memperlihatkan bekas luka, dan menjelaskan kronologi pengeroyokan Fikri yang ternyata bukan insiden spontan, melainkan bentuk intimidasi sistematis. Nugroho hanya bisa mengangguk lirih. "Kami tidak menyangka, jaringan ini begitu rapi dan kejam." Namun musuh tidak diam. 3 hari setelah data disebar, ruko tempat aktivis bertemu digerebek oleh polisi Malaysia. Tuduhan, pelanggaran izin tinggal, aktivitas ilegal, dan penyebaran informasi palsu yang mengganggu stabilitas negara. Reno dan Suharto berhasil kabur. Fikri nyaris tertangkap, tapi dibantu oleh Rafiq dan seorang sopir taksi lokal yang bersimpati. Mereka menghilang ke utara, mendekati perbatasan Thailand. "Kalau mereka tangkap kita," ujar Fikri, "cerita ini mati. Tapi kalau kita bisa pulang ke Indonesia, kita bisa terus bicara." Mimi mengatur kepulangan mereka lewat jalur aman. Dengan bantuan organisasi migran internasional, mereka mendapat suaka sementara di Thailand, menunggu proses diplomatik dari pemerintah Indonesia. Tapi Fikri mulai ragu. "Kalau aku pulang ke Madura dan mereka tahu aku ada di sana, bisa-bisa aku dibungkam. Tapi kalau aku tetap di luar negeri, aku bisa bicara dari jauh. Hanya saja, aku tak akan lihat ibuku." Di titik inilah,
Keadilan berubah wujud. Bukan lagi soal membuktikan siapa salah, tapi soal seberapa banyak yang harus dikorbankan untuk membela yang benar. 2 bulan kemudian, investigasi gabungan Indonesia, Malaysia dibentuk. Beberapa nama di Bersatu Manpower mulai diperiksa. Tapi Emer Ang hilang. Diduga kabur ke Hong Kong. Fikri tetap di Thailand, menjadi aktivis buruh migran. Ia sering diwawancara media, menulis opini, dan menjadi suara untuk mereka yang dibungkam. Pak Dul kembali ke Madura, disambut dengan tangis dan pelukan. Ia membuka warung kecil, hidup sederhana tapi bebas. Reno menetap di Yogyakarta, bergabung dengan lembaga advokasi migran. Dan Mimi, kini dikenal sebagai jurnalis paling dibenci oleh para mafia tenaga kerja, tapi juga paling disegani. Keadilan tidak selalu datang dengan gemilang. Kadang ia hadir dalam bentuk luka yang disuarakan, atau pengorbanan yang disiarkan. Kadang pula, keadilan hanya terasa oleh mereka yang tetap bertahan hidup untuk mengingat dan mengingatkan. Fikri mungkin belum menang, tapi ia tidak kalah. Ia telah memilih untuk berbicara. Dan dunia, akhirnya, mulai mendengar. Bukan soal berisik. Ada aktor tersembunyi di balik pengeroyokan TKI Madura di Malaysia?